Oke, kali ini gue bakal memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh yang berpengaruh banget di zamannya, yaitu Ibnu Khaldun. Oke, jadi siapa dia ini dan kenapa begitu berpengaruh pemikirannya sampai sekarang, gitu kan. Jadi gue bahas mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi kenapa sih dia ini punya pemikiran yang luas banget gitu kan? Karena latar belakangnya emang bagus banget sih bisa dibilang gitu. Dia menyaksikan banyak hal dan menulisnya. Oke. Jadi abad ke-14 kan dia lahir tuh, ya kan? Dan dunia Islam waktu itu lagi pecah dan jadi dinasti-dinasti kecil, istilahnya Game of Thrones in real life gitu. Jadi banyak kekuasaan-kekuasaan lahir baru gitu kan. Kemudian politisi itu jadi nomaden, maksudnya pindah-pindah gitu kan. Dan banyak terjadi kudeta dan pernah dipenjara juga tuh. Dan pengalaman hidupnya itu jadi laboratorium sosial begitu. Dan dia ini banyak mempelopori lahirnya ilmu-ilmu sosial. Oke, jadi istilahnya dia ini bapak ilmu sosial. Dan kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sosiologi, oke, kemudian ekonomi, oke, kemudian sejarah dan turunannya ini lahir dari Ibnu Khaldun. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena begini. Awal dari Ibnu Khaldun adalah terkait teori sosiologi. Oke, ada namanya asobia. Oke, kemudian di ekonomi dia ngomong terkait ekonomi makro. Oke, di sini istilahnya di sosiologi dia ngomongin terkait asobia ya. Asobia itu apa nanti gue jelasin. Di ekonomi dia ngomongin ekonomi makro yang bahkan di Adam Smith nih ya. Adam Smith di bukunya The Wealth Nation ini udah diceritain sebelumnya di Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Oke, jadi istilahnya dia ini banyak mempelopori dan ngasih fondasi-fondasi dasar terkait ilmu sosiologi itu harusnya bagaimana, terkait ilmu ekonomi bagaimana gitu kan. Di sini terkait pajak, terkait bla bla bla, dia banyak ngasih pandangan tuh di situ. Kemudian lebih banyak lagi di sejarah. Dia ini ngasih batasan bahwa sejarah itu bukan soal cerita katanya. Bukan soal mitos. Seperti itu. Jadi sejarah itu harus ada bukti. Oke, bisa dilihat di sini ya, mana nih? Di kritik terhadap ilmu-ilmu ya. Jadi pertama, jadi sejarah itu banyak bias sebelum Ibnu Khaldun itu banyak yang dilebih-lebihkan. Seperti itu. Jadi menurut Ibnu Khaldun sejarah itu harus logis dan bisa diuji kebenarannya. Seperti itu, entah itu tertulis dan tidak tertulis. Jadi harus bisa diuji. Oke, dan kritik Ibnu Khaldun terhadap ilmu pengetahuan secara luas adalah jadi teori kosong tanpa realitas itu tidak berguna katanya. Jadi harus banget berbasis fakta. Seperti itu. Kemudian kritik terhadap umat Islam ya. Umat Islam itu terlalu nyaman. Kemudian dia banyak kehilangan rasa-rasa semangat gitu loh. Jadi lupa perjuangan menurut Ibnu Khaldun umat Islam itu. Dan penguasa itu korup dan pajak terlalu tinggi sehingga menyebabkan negara itu runtuh. Seperti itu. Jadi sejarah itu harus punya bukti yang bisa diuji entah itu tertulis maupun tidak tertulis. Oke. Dan konsep asobia itu begini ya, teman-teman. Konsep asobia nih gue jelasin secara singkat. Misal ada kelompok A nih, ada kelompok A nih, ini kelompok A, ini kelompok B. Oke, mereka ini saling terikat satu sama lain. Ikatannya itu ikatan sosial. Oke, dan ikatan sosial ini berbasis emosi. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Lu misalkan di kelompok A dan kelompok A ini adalah petani. A ini adalah petani. Oke. Dan kelompok B ini adalah berburu kegiatan utamanya.
Jadi mereka secara alami itu akan terikat dan mereka akan saling membutuhkan. Nah, ini dia, saling membutuhkan gitu. Jadi mereka otomatis akan kerja sama. Nah, kelompok asobiyah tuh seperti ini. Jadi mereka petani dan kelompok B adalah berburu. Ya udahlah, kita bareng-bareng yuk, hidup bareng-bareng berkelompok. Oke, ini dia, hidup berkelompok, hidup bersama. Dan ketika mereka saling terikat satu sama lain gitu kan, istilahnya solidaritas sosialnya kuat gitu, ini bakal menciptakan negara. Jadi awal negara tuh sebetulnya dari kelompok, men. Ya, dari kelompok A, B, C sampai Z berkumpul, punya kepentingan bersama, akhirnya mereka mulai ekspansi seperti itu. Dan rumusnya begini. Orang-orang pinggiran atau nomaden, orang-orang yang istilahnya berpindah-pindah gitu kayak Baduy dan sebagainya, mereka punya solidaritas kuat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menghadapi tantangannya besar dan mereka hadapi itu bersama. Kayak misalkan orang-orang gunung nih gitu, orang-orang gunung itu nih, gue ceritain, gunung itu lebih kuat daripada orang kota. Orang gunung tuh lebih kuat daripada orang kota kebersamaannya. Jadi orang kota individualis nih, sementara orang gunung tuh sosialis parah, karena mereka saling membutuhkan dan membentuk kelompok-kelompok begitu. Jadi manusia itu ketika berkelompok nih akan kuat. Nah, ketika individualis lemah. Ini udah jadi hukum alam kok. Oke, jadi orang nomad dan orang pinggiran itu menghadapi tantangan-tantangan bersama seperti itu. Jadi solidaritas mereka kuat. Sementara orang kota hidup mewah, hidup individualis, dan biasanya lemah dan manja seperti itu. Dan di dalam buku Ibnu Khaldun, dia ini banyak menceritakan hal-hal terkait peradaban gitu kan. Salah satu teorinya itu adalah teori siklus peradaban yang hanya akan bertahan kurang lebih 3 generasi ya. Jadi awalnya itu adalah penaklukan. Jadi solidaritas itu lagi tinggi banget gitu. Kemudian mereka akan mulai gitu membangun sana sini dan akan menghadapi fase di mana mereka akan berjaya, mewah, ya kan. Dan ketika mewah terjadi tuh, ya kan, jadi pajak naik dan korupsi di mana-mana. Oke. Dan setelah itu mereka akan runtuh oleh kelompok baru. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya akan digilir seperti itu. Dan dia juga melihat tragedi maut ya, yang gue udah ceritain juga sebelumnya terkait Black Death, ya kan. Ini adalah tombol riset sosial gitu, dan Ibnu Khaldun melihat semua tragedi-tragedi itu yang ngebentuk pola pikirnya terkait sejarah itu bagaimana sih gitu kan. Jadi seperti itulah sejarah singkat ya, gue memperkenalkan Ibnu Khaldun singkat aja gitu kan, karena gue pengen mendalami ilmu-ilmu bahwa Ibnu Khaldun itu memperkenalkan dan memberikan fondasi terkait ilmu sosiologi, ya kan, ilmu ilmu ekonomi, ilmu sejarah. Dia ngasih fondasi bahwa sejarah itu harus begini gitu. Dia juga bahkan yang awal banget historiografi. Jadi gue kenalin ya Ibnu Khaldun ini seperti itu kurang lebihnya. Silakan baca-baca sendiri gitu kan, dan ya bisa jadi bahan referensi lah untuk melihat dunia.